The real normal kayak sebelumnya mungkin ada beberapa yang ya udah hidup nggak perlu pakai kesehatan gitu, nggak perlu cuci tangan gitu. Lebih cuek kesehatan ya. On air standby. 5 4 3 2 1. Welcome to podcast show Duo Bay. Wah. Ini baru. Iya baru, semangat banget dong. Oh, harus semangat baik. Tiap hari itu harus semangat. Siap. Jadi biar juga pemirsa yang nonton podcast show dan juga sobat podcast Ibiners juga. Iya. Itu biar nih asik nih. Iya dong. Iya kan? Bener. Pokoknya kalau ada Duo Bay udah kelar dah hidup. Udah kelar hidup. Kelar banget. Jika kami bersama. Lagu dong. Oh iya lagu tar. Tapi by the way selamat malam buat pemirsa dan juga pendengar dan juga sobat podcast ya. Iya, sobat podcast. Udah fix ya sobat podcast ya. Udah sobat. Udah fix, Udah fix ya. Udah fix. Oke, baik. Berarti sobat podcast. Sobat podcast. Oke, enggak apa-apa. Sobat podcast. Kenapa? Kita balik lagi. Iya. Ada saya Bay Handi Dan juga saya Edo Berlian. Yep. Dan malam ini kita berdua nih akan ngobrol-ngobrol. Obrolannya ini lumayan. Waduh, karena ini kita nanti itu ada sesuatu yang manis. Cantik. Baik. Nah, jadi kita untuk malam ini itu nggak berdua doang, Mbak. Oh, nggak berdua? Nggak Iyalah, dari berdua. kemarin saya udah usul. Ayo dong kapan bertiganya gitu. Kenapa dari kemarin langsung berdua aja? Kenapa nggak langsung bertiga gitu loh? Soalnya gini, Mbak. Kenapa? Biar warga masyarakat gue udah kayak Pak RT ini menyalon apa gitu kan. Biar sobat podcast sama pemirsa dan juga Ibiners itu biar tahu. Biar tahunya kenapa, Dok? Ternyata Duo Bay itu duo ganteng. Wih. Sorry, bukan saya yang declare ya, dia sendiri. Saya nggak ngerasa begitu, jadi jangan dihujat ya. Oke, terima kasih. Baik. Saya takut dihujat dong. Bukan apa-apa. Bukan gitu. Siapa yang membanggakan diri kita kalau bukan diri sendiri. Betul. Nah, itu yang pemirsa harus lakukan. Karena di saat-saat ini masih pandemi. Walaupun masih pandemi, protokol kesehatan kita tetap. Oh iya. Keselamatan apalagi? Iya benar. Benar. Keselamatan itu tetap harus nomor 1, Bay. Jadi jadilah pelopor Balik lagi. Benar. Iya tapi kita harus tetap ingatin pemirsa, Ibiners dan sobat podcast harus menjadi pelopor berkendara yang baik dan benar. Oke. Itu. Jadi harus gitu loh. Apalagi kan sekarang ini sudah digalakan oleh Bapak Syarif Pasha wali kota itu harus menggunakan masker. Iya. Gue kemarin sempat ngeliat di sosial media itu ada yang ketangkep. Bukan ketangkep ya, tapi maksudnya dihimbau pada saat razia. Iya. Itu menurut gue jadi harusnya itu cambukan keras banget buat masyarakat yang bandel. Nah itu seperti sebelumnya itu gue pernah ngobrol sama lo yang gue bilang tuh masyarakat itu apapun aturannya karena kan nih udah dari seminggu yang lalu. Iya benar. Seminggu yang lalu pemerintah udah menghimbau. Nah tahu tidak tahu masyarakat itu harus tahu sebenarnya. Tahu tidak tahu harus tahu. Wajib tahu. Seperti Edo bilang di sebelumnya. Itu undang-undang hukum yang ada itu tahu tidak tahu masyarakatnya. Jadi kayak gini misalkan ternyata maling misalkan. Itu kan ada undang-undangnya. Wih, siap. Ini 3 SKS lagi nih. Salah. Jadi 4. Oke, siap. Lanjut. Beda lagi. Jadi karena dia udah jelas undang-undang udah ada aturannya, tapi tidak ditaati. Nah, tahu tidak tahu dia itu pasti kena gitu. Oke, siap. Berarti intinya sih simpelnya gini deh. Kalau kita emang udah, gue pernah bikin juga campaign buat di radio juga ya. Maksudnya kalau kita patuh, kita pulih. Betul. Gitu loh. Jadi kita patuh, kita pulih. Iya. Woi, cakep. Kita patuh, kita pulih, boleh. Yoi. Jadi kalau kita patuh, kita bakal bisa membantu pemerintah juga. Betul. Itu kan impactnya juga buat kita. Bukan cuma pemerintah aja yang dibantu, tapi semua warga masyarakat Kota Jambi, Provinsi Jambi juga tentunya. Benar. Apalagi di saat sekarang nih, ya syukur alhamdulillahnya yang data terakhir. Woi. Bicara soal data. Edo. Edo kenapa? Maksudnya kayak udah. Iya, jadi maksudnya karena itu harus by data. Kalau enggak lu salah ngomong bahaya.
Ya kan. Nah, yang Jambi ini alhamdulillah beberapa kemarin ada kayak anak kecil 2 orang gitu loh. Masih sekitar umur di bawah 8 tahun lah, 5 tahun ke bawah. Gila, bedanya 60 tahun sama lu ya? Salah. Kan gue prasejarah, lu masa lupa sih? Gimana lu? Iya. Prasejarah itu berarti lebih rapuh dari apapun. Lebay. Oke, jadi lebih rapuh dari itu. Oh enggak, salah. Oke, lanjut. Jadi anak yang umur 5 tahun itu alhamdulillah sembuh, ada 2 orang. Ada 2 orang? Itu sembuh? Ini ya, pasien COVID Kota Jambi. Alhamdulillah sembuh. Berarti dia kan itu adalah tergantung kitanya ya. Maksudnya kalau kita emang ngejaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ya mudah-mudahan itu bisa dilewati. Mengurangi, iya bisa dilewati. Jadi kalau kata Bapak Gubernur itu maskermu baik bagi kesehatanku, maskerku baik bagi kesehatanmu. Wah, itu win-win solution. Oh iya benar. Jadi kalau beberapa gue lihat yang di di sosmed juga gitu kan ya. Terus jadi ada yang ngomong tuh gini, lu jangan sampai jadi carrier. Oh gitu. Pembawa. Iya. Nah makanya kita sebagai warga masyarakat yang baik dan benar. Berarti dan patuh itu harus pakai masker. Iya. Kalau nggak nih, misalkan kita mau bersih. Kalau kita nggak pakai masker itu, udah kemana-mana muncul. Iya benar. Bahaya kan itu kan. Benar. Jadi harus ditahan. Tapi harus ditahan juga nggak bagus dong. Biasanya kalau ditahan di atas keluar di bawah, Dok. Jadi pret. Iya. Makanya. Bau ya. Jangan ditahan. Iya, jangan ditahan. Lepasin aja. Iya. Walaupun agak-agak se-April. Iya. Aduh. Tapi yang jelas sih kalau menurut gue sih ada apa ya? Kayak kita juga peduli gitu. Oh iya. Masyarakat juga peduli. Masyarakat itu wajib kudu mesti peduli. Ya. Jadi bukan cuma hanya dengan sesama warga masyarakat, tetapi juga sesama keluarga. Karena apa? Iya. Kalau misalkan di masyarakat ya, kita lah, baik, lu, gue, itu kayak misalkan kita kan keluar nih, lu kerja, gue kerja di suatu tempat. Keluarnya kemana? Bener-bener keluar atau ke dalam? Keluar coy, nggak ada keluar ke dalam, gimana coy? Keluar di dalam ada. Itu maksud saya. Ada kalau itu. Lu mah mancing-mancing aja sih. Jangan mancing di air keruh, men. Mancing harus di air air yang teduh, yang jernih. Jernih dong, biar kelihatan. Jernih teduh. Iya. Nah, kalau nggak, soalnya kalau mancing panasan. Gitu. Sombong. Nggak ada yang namanya mancing enak mah, mancing mah tetap aja tapi asik. Iya. Kok jadi ngomongin mancing lu kan? Oke, jadi tadi balik lagi kalau emang kita harus peduli juga. Betul. Itu keuntungan buat semua. Keuntungan buat semua, gue yakin. Semua warga masyarakat Jambi ingat. Gue udah kayak apa aja. 2024 nih. Enggak ada niat gue. Enggak ada niat. Gue ingin gue masih pingin ini bersama masyarakat, membangun bangsa dan negara ini. Emang kalau lu di sana bakal pisah sama masyarakat? Enggak juga sih sebenarnya. Cuman kan gue enggak bisa nih Bay ngopi bareng lu kayak gini. Udah beda, protokolernya udah beda. Iya sih, benar. Oke, jadi intinya sih harus pakai masker. Itu yang paling simpel. Itu yang paling simpel dan yang paling gampang, benar. Nah, kalau kayak gue bilang tadi, Bay, di awal itu ada yang manis, ada yang cantik. Oh wow, ada yang manis, ada yang cantik. Ada yang manis, ada yang cantik. Betul. Kayak lagu nih. Kau yang manis. Gue tahu gak? Lu gak usah ngomong. Gue tahu. Lu mau ngomong kan? Sorry ya, bentar. Kenapa? Gue era generasinya lagu-lagunya kayak Weird Genius, Lati. Ya enggak. Terus juga era-eranya lagu-lagu milenial. Doha Cat atau juga banyak lagi lagu-lagu milenial. Gary Moore. Iya. Kita nggak satu generasi soalnya. Nggak, lu jangan bilang lu suka Gary Moore, Scorpion. Lu jangan ngomong Queen. Jangan lu kata lu. Ngaku lu. Enggak lah. Ya tapi emang apresiasi. Nah, itu jadi walaupun kita kaum milenial gitu kan. Kita lagi enak banget lu. Enteng banget lu ngomong kita. Walaupun gua milenial. Kan udah Oke, pemirsa, saya ralat. Walaupun Baya milenial dan saya prasejarah. Bukan dong. Salah. Jadi kalau saya milenial, Edo kolonial. Itu pasangannya. Milenial kolonial ya. Iya dong. Emang begitu ya. Gue berasa masih di zaman penjajah. Nah itu Bay, ada yang cantik, ada yang manis. Ada yang cantik, ada yang manis. Iya. Kayak lengkap banget, paketnya lengkap ya. Jadi. Bentar. Gue tambahin. Apaan? Cantik, manis, pinter. Wow.
Masya Allah pemirsa, udah manis, cantik, pintar. Aduh. Terus bertalenta. Iya. Oke. Tapi sorry. Kenapa? Udah yang punya. Oh betul. Sorry banget. Mohon maaf ya. Takut juga takut sangka. Ternyata engkau sudah tahu Kisanak. Iya dong. Langsung aja nih, Mai. Oke deh kalau kita gitu. Panggil. Yes, ini dia Dr. Aldika Alfiani. Selamat malam, dokter. Nah, tuh pemirsa. Gini dong. Kenapa? Assalamualaikum. Oh iya benar. Waalaikumsalam. Protokoler ini ya, COVID ya. Jadi harus tidak berjabat tangan ya. Iya, tidak berjabat tangan. Tapi by the way kita juga satu studio jaga jarak ya. Oh, jaga jarak. Ini juga ada sekat transparan tapi nggak kelihatan. Oh iya benar. Tuh nggak bisa nyentuh ya dok. Ada. Ada Dokter Aldika. Dokter Aldika. Nah dok, apa namanya? Ini kan sesuatu yang luar biasa nih. Dokter hadir di podcast show Duo Bae. Wah, karena kami biasa kalau bahasa temen nih seloncongan aja dong. Iya. Berdua terus ya. Berdua terus. Gak ada temennya, tapi ada dokter ini ada sesuatu yang baru, Bang. Iya benar. Jadi ada yang mewarnai. Wah. Kan mantep tuh. Dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah dok. Di saat pandemi kayak gini nih dok, dokter berpraktek di mana? Di rumah sakit umum kah atau di rumah sakit kota? Kalau untuk sebelumnya aku di rumah sakit. Ya. Cuman karena lagi pandemi. Iya lagi pandemi. Kebetulan lagi hamil juga. Oh, lagi hamidun doi. Hamil Bu Dokter. Iya. Aduh. Oke. Oh, bukan aduh. Alhamdulillah. Iya. Berarti ini dok. Ini hamil anak berapa? Yang pertama. Yang pertama. Wow. Yang selamat pertama. Ya. Doain ya. Udah berapa bulan? Udah masuk 3 bulan. Alhamdulillah 3 bulan. Baik. Jadi dokter pada saat masa pandemi ini di rumah aja ya? Sementara di rumah. Sementara di rumah aja sambil ya ngontrol-ngontrol juga ya teman-teman ya kan. Sambil ini ya maksudnya bertukar informasi juga. Kerjanya kan tentunya. Di rumah. Oh, WFH. WFH, Bang. Oke, baik. WFH. Nah, dokter sendiri ini dokter umum atau dokter ini nih? Spesialis. Aku dokter umum. Dokter umum. Dokter umum. Tapi gua kira tadi doi mau ngomong gini. Apa? Spesialis hati kamu. Wah. Enggak cocok ya. Sumpah enggak cocok. Kenapa emang? Iya enggak kalau gue yang ngomong masih gitu. Oke. Oh iya gue lupa. Gue kolonial lu pas sejarah salah. Lu milenial. Oke. Iya gue milenial. Oke, Bu Dokter. Berarti tadi kesibukan hari-hari adalah di rumah sakit sebelum COVID. Iya, sebelum pandemi ini ya. Ya terakhir Maret sih ya. Maret sama April. Oke. Berarti sekarang kesibukannya di rumah aja. Iya. Berarti 3 bulan. Oke. Ya sekitar mau 3 bulanan. Iya 3 bulan. 3 bulanan. Oke, langsung melentung ya begitu di rumah ya. Nah itu tuh. Jadi inget pemirsa. Karena jadi di rumah kan. Bukan. Hikmahnya itu dong. Bukan cuma hikmahnya. Apaan? Tapi itu bonus. Oh iya dong. Jadi kayak di sosmed tuh ada yang bilang gini, apa di rumah doang, jangan-jangan positif. Nah, alhamdulillah positif rezeki. Ya. Tapi gini, kalau Bu Dokter berarti udah kesibukannya sehari-hari emang tadinya di rumah sakit, terus sekarang di rumah aja. Itu rasanya gimana? Maksudnya di rumah aja tuh kegiatannya ngapain? Gimana ya? Kebetulan memang kerjanya dari rumah, jadi emang kebiasaannya ya belajar, terus masih belajar. Kan memang harus gitu. Oh gitu, baik. Melayaninya lewat handphone gitu. Tuh. Kita punya aplikasi kan? Aplikasi maksudnya emang platform dari yang Bu Dokter bangun sendiri? Enggak, memang ada dari salah satu platform di Indonesia ya. Oke, berarti bisa melayani lewat online. Itu bukannya tergabung banyak dokter ya di sini ya? Oke. Mulai dari semua dokter ya, misalnya spesialis SPOG gitu ya segala macam. Oh, semua. Jadi ada jadwalnya kan? Jadwal juga ada ya. Oke, baik. Tiap hari punya jadwal masing-masing gitu? Ada, untuk online kan. Nah itu terus ntar dibagi nggak tuh misalkan ke Provinsi Jambi atau Kota Jambi gitu? Enggak, dia kan karena dia by online jadi kapan aja bisa online. Oh siapa yang apa namanya tapi untuk online dokter ya? Dokter. Siapa yang online dokternya nanti akan terdetek gitu ya? Oh
Wah, keren juga, Bang. Iya dong, karena bisa. Itu kayak terobosan juga kan. Bener. Jadi bisa lebih dekat, walaupun suasana pandemi ya, Dok ya. Tapi pemirsa e-Biners dan juga podcast sobat podcast. Jadi lebih dekat sama dokter. Iya. Jadi kalau misalkan nih, Dok, jam 12 malam bayar kambuh. Apanya kambuh? Gua kan megang perut. Enggak, gua kan ngeliat lu kambuh, gua kan megang perut. Misalkan lu lapar, lu naik. Ngapain ngubungin dia kalau gua lapar? Bukan, maksud gua kan di aplikasi gitu, Dok. Bisa, Dok ya. Iya. Itu 24 jam, Dok. 24 jam. Satu kali 24 jam. Oke, wow. Keren, Pak. Iya. Itu baru selama masa pandemi ini atau emang udah lama sih? Si aplikasi itu? Oh, aplikasinya udah lama. Oh, udah lama. Oke, jadi kita lanjutin. Udah cerita-cerita sama dokter tentang selama pandemi ini ya. Dokter, ini kan kenapa sih gitu loh? Kok kepingin jadi dokter itu gimana ceritanya? Oh gitu, panjang banget ceritanya. Aduh, panjang banget. Kalau kata kita berdua tuh ya biasa 4 SKS atau SKS aja. 1 SKS. Dulu tuh kayak ada dokter di satu tempat kerja ibu aku, terus pingin ngangkat aku jadi anak gitu. Terus kebetulan dia emang dokter puskesmas. Terus karena memang waktu itu nggak bisa, nggak dibolehin ibu gitu kan. Tapi selama kecil tuh sama dia sering gitu. Jadi waktu pas umur 7 tahun tuh pengen jadi kayak dokter itu gitu. Tapi sorry, berarti sebelum itu di keluarga pun juga sebenarnya orang kesehatan juga. Iya, rata-rata orang kesehatan. Jadi pantesan ya. Berarti larinya juga ke situ. Itu larinya. Tapi emang cita-citanya pengen jadi dokter. Iya, kayaknya cuman itu kepinginnya. Oh, iya. Gue jadi keingat ini. Apa? Susan, kalau udah gede jadi apa? Iya, makanya pengen jus. Iya kan? Ingin jadi dokter. Tapi emang bener sih, karena kayak misalkan di beberapa keluarga gitu ya, itu biasanya sih menurunkan ke anaknya. Iya. Nah, makanya pasti ada salah satu yang inilah ya tertular gitu. Iya. Masih ada. DNA-nya masih ada. Woi, keren amat lu DNA. Nih pemirsa DNA. Apa? Tanya Bu Dokter. Panjang. Tapi tadi udah cita-citanya pengen jadi dokter. Karena gini, Dok, kalau anak-anak sekarang ditanya pengen jadi apa? YouTuber. Nah, bener gak? Itu anak milenial. Iya makanya. Iya kan? Oh iya, Edo ingetin nih teman-teman semua dan juga pemirsa di rumah. Sebenarnya tuh mau cita-citanya apa tuh nggak masalah. Tapi yang penting itu semangat. Harus semangat. Harus semangat. Oke, berarti menuju cita-cita menjadi seorang dokter itu susah nih. Pasti rata-rata ngomongnya susah gitu. Tapi dengan seiringnya berjalan. Pasti bisa gitu. Sama lah gitu. Kayak fakultas-fakultas lain gitu. Oh iya, karena kebanyakan stereotipnya itu kayak gitu ya. Kayak aduh kedokteran. Iya, kayak misalkan kan gini waduh kedokteran pasti urusannya itu sama obat misalkan. Terus juga sama mayat. Pasien praktikum, ya kan praktikum dan lain-lain dan lain-lain lah gitu. Iya, mungkin tanggung jawabnya aja ya sedini mungkin langsung diberikan ke kita gitu, ke kami gitu. Jadi memang kayak harus berarti mandiri kayak, gitu. Terus juga kayak udah dikasih emang dianugerahkan gitu ya. Pada kayaknya sih karena ya alhamdulillahnya juga Anda punya kakak dokter. Nah, sedikit cerita sih nyambung-nyambung. Iya. Jadi di antara keluarga kalau boleh dibilang emang kakak Ane itu pendiam, tapi dia juga emang yang encer banget dah. Tapi itu pengaruh nggak sih ke maksudnya kayak sifat sikap kita emang harus dirubah? Nah itu tuh. Secara signifikan gitu loh ketika jadi seorang dokter. Mungkin lebih kayak lebih pribadinya lebih kayak cekatan gitu. Karena memang nggak maksudnya kalau di kedokteran tuh harus begitu gitu. Serba harus cepat. Harus cepat. Iya. Cepat udah gitu, terus bisa memutuskan dengan bijak gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. Karena Ane ngeliat tuh gitu loh kayak misalkan Ane pernah sakit soal masuk emergensi. Oh yang kemarin yang kutil itu. Salah lu bukan kutil, cenil. Ini kutil aja ribet banget nih mah. Harus ke dokter ya. Padahal tinggal dijentik doang sih. Iya, dijentik dong. Jadi Ane pernah ke emergensi. Itu tuh jadi gara-garanya kecelakaan. Nah, jadi kan karena dokter jaganya kalau nggak salah dokter umum yang waktu itu. Nah, jadi
alhamdulillah itu dan itu jadi aneh senang itu sama dokter tuh gitu ya. Dia yang iya kenapa Bapak sakit, kenapa ini kejadiannya apa. Jadi emang harus seperti itu ya, maksudnya kayak ada kode etik segala macam. Karena kita mau menggalinya dari perjalanan penyakitnya, kenapa dia datang gitu kan, sampai ke penyakit sebelumnya. Jadi kita dari situ 80% kita bisa tahu ini kira-kira apa. 20%-nya mungkin pemeriksaan tambahan gitu kan. Kayak gitu sih. Oh, tapi 20%-nya pemeriksaan tambahan? Kayak lab gitu. Uji lab. 80%-nya emang dari historical dia, jadi kita tahu nih. Iya, kira-kira misalkan gitu. lu kemarin kan sakit bawah. Amit enggak deh. Sakit bawah itu apa? Sakit bawaan. Oh, sakit bawah. Lapar. Lapar bawaan. Lapar. Oke, tapi Bu Dokter, kalau dari udah tadi kan sepinter ini bisa menjadi seorang dokter. Benar. Itu lulusan universitas mana? Kebetulan aku lulusan Universitas Sriwijaya. Di Palembang ya. Oh, gitu. Tidak. Bu Dokter Niruponyo. Tahu tidak kau? Apa tuh? Galak ini makan selem. Ngeri aku lah makan dokter. Makan selem. Oh iya. Oh selem. Pempek Bu, pempek kapal selem. Iya. Tapi nggak cocok kah kalau dipanggil ibu? Oh iya Mbak. Iya. Mbak juga nggak cocok kah? Jadi kakak. Iya. Aduh. Iya dong. Jangan. Ntar gua basah loh. Oh, rambut. Oh iya rambut. Iya basah. Lu mah keringetan. Iya keringetan. Iya. Tumben ini kayaknya cuaca bagus banget memang. Iya benar. Auranya kita aura-aura. Oh, kalau aura lu jangan ngomong. Kita bertiga auranya bagus banget. Ngeri. Di Universitas Sriwijaya. Kenapa milihnya Universitas Sriwijaya? Karena kan kalau misalkan kayak ada beberapa nih universitas yang terkenal juga kedokterannya. Tapi kenapa milihnya di Palembang, Universitas Sriwijaya? Kebetulan orang tuaku kan orang Palembang juga. Oh, jadi memang orang Palembang. Enggak, yang satu yang ayah Jambi, kalau ibu emang Palembang. Jadi memang pinginnya sekolahnya di luar kota gitu. Oh, tapi emang base-nya tapi tinggal di Jambi. Iya, memang udah lama, dari kecil malah. Oh, dari kecil. Lahir di Jambi juga. Iya. Oh, kenapa kita baru ketemu sekarang ya? Enggak, gue pengen nyanyi. Gue jadi pengen nyanyi, enggak sumpah. Gue jadi pengen nyanyi. Gue digelar dulu. Tunggu, lagunya tau gak? Enggak, ntar gue kolonial udah. Iya, makanya udah jauh banget lah. Gak masuk lagu kayak gitu. Oke, tapi tadi udah diceritain tuh kenapa bisa jadi seorang dokter. Terus juga emang cita-citanya pengen jadi dokter. Terus ketemu dengan orang tua yang juga berkecimpung di dunia kesehatan. Jadi that's why Ibu Dokter Aldika kayak diarahkan ke kesehatan juga berarti ya. Oke, ini ada maksudnya kayak terinfluence dari siapa gitu, ngelihat siapa dokter tadi, atau emang kayaknya gue putusin gue jalan di kedokteran gitu. Enggak, memang karena ngelihat ibu dokter sebelumnya. Oh, yang itu tadi. Iya. Kayak orang tua angkat tadi itu ya. Iya, cuman itu. Cuma itu doang. Karena taunya kan memang taunya cuman mau jadi apa? Jadi dokter. Dulu masih kecil gitu ya. Iya. Benar. Jadi guru kan? Gitu. Saya udah dulu udah tahu. Saya kan visioner. Iya. Mau jadi apa? Penyiar. Udah. Gitu. Lu visioner. Iya. Adipati dokter. Nih pemirsa siapa yang kayu rumahnya hilang, jadi kacamata sama dia. Iya. Keren lu pakai. Saya pecinta plywood. Iya. Oke, balik lagi. Iya, kasihin gimana sih? Oke, jadi kalau udah kayak gini, sekarang kan emang udah fokusnya di kedokteran. Terus emang full mengabdi. Nah, pada masyarakat. Iya dong, harus kayak gitu ya. Itu tahun berapa lulusnya? Kebetulan 2018. Oh, baru ya? 2 tahun. Nah, PTT ya, ada kalau nggak salah dokter itu ada PTT. Itu yang dulu, sekarang dulu. Internship ya. Oh, internship. Nah, itu dapetnya di mana waktu itu? Waktu itu di salah satu Muara Jambi, Rumah Sakit Muara Jambi. Muara Jambi. Wah, jangan-jangan nyontik candi. Bukan. Maaf, Dek. Jauh. Oke, tapi emang kalau udah berkecimpung kayak gitu, terus juga siap terjun ke dunia kedokteran, ya kan? Kode etiknya itu emang harus dijaga banget. Itu diawasin atau gimana sih? Iya, pasti diawasin. Yang ngawasin siapa? Persatuan ya. Bagian ID. Oh, Ikatan Indonesia. Persatuan Ikatan Dokter. Iya. Apalagi kalau nggak salah dokter itu disumpah ya. Iya.
sumpah profesi kan. Sumpah profesi. Jadi kalau dia ini disumpahin masyarakat. Iya, amit-amit sumpah. Naik motor ngebut banget, pakai knalpot gede. Tuh nggak boleh tuh. Nggak boleh dong, lu udah bilang. Nah, gimana sih? Nih, gue kasih tahu nih. Salah satu fungsi knalpot gede, apalagi kalau pulang malam. Ya kan? Temen gue pernah kecelakaan di lumbur sapi dong, Bu Dokter. Serius. Ya ampun. Gara-gara nggak tahu, sapinya juga nggak tahu ada motor di sapi. Jadi sama-sama nggak tahu ya? Sama-sama nggak tahu. Oke. Jadi iya mudah-mudahan amit-amit lah. Iya, amit-amit ada hubungan yang situ. Oke. Tapi yang jelas kita pengen tahu nih, kita mau ngulik sosok dari Ibu Dokter Aldiga. Betul. Ya. Nah, ini sosoknya seperti apa? Iya. Karena kita ada yang spesial juga Bu Dokter. Iya, contekan saya hilang. Kita udah spesial pakai telur, makanya. Oh iya. Spesial udah pakai telur. Iya. Tapi ini baru pertama kali loh kita di episode ini. Ya, episode ini ada yang namanya segmen Tancep. Wih, tanya cepat. Jadi Bu Dokter kita bakal kasih pertanyaan. Pertanyaannya harus dijawab. Ini wajib dijawab. Pilih salah satu. Kita kasih opsi. Pilih salah satu. Cara mainnya simple. Oke, siap ya. Siap. Pertanyaan pertama. Pilih buka praktek sendiri atau kerja di rumah sakit? Kerja di rumah sakit. Oke. Siap. Dokter spesialis atau dokter umum? Spesialis Sun. Oke. Dunia nyata atau dunia maya? Dunia nyata. Wow. Menyembuhkan atau disembuhkan? Menyembuhkan, insyaallah. Next, ini terakhir pertanyaannya. Pertanyaan terakhir. Terakhir nih. Ini pertanyaan kelima. New normal atau the real normal? New normal. Normal. Sesuai dengan topik kita malam ini. Apa? New normal dong. New normal dong. Gimana sih? Abnormal lu. Nah, itu tuh. Nah, nih. Yeay, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan keren ya. Dokter Aldiga pilih buka gokil. praktek sendiri atau kerja di rumah sakit? Kerja di rumah sakit tadi. Iya. Kerja di rumah sakit. Kenapa? Why? Sebenarnya nggak bisa dipilih sih ya. Cuma kalau disuruh milih ya mungkin rumah sakit. Kalau rumah sakit sendiri ya memang kita harus ngabdi. Kalau betul. Terus kalau memang mau buka praktek sih sebenarnya pilihan gitu sih. Ada beberapa yang buka dan ada yang enggak gitu. Jadi yang utama adalah di rumah sakit. Di rumah sakit. Karena sejatinya pengabdian di rumah sakit. Iya, kayak gimana ya? Lebih luas aja, lebih banyak ketemu orang banyak, lebih banyak belajar gitu kan. Berinteraksinya sih. Banyak ketemu orang lah yang pasti kan. Terus juga jadi tahu orang-orang banyak tuh ternyata sampai pasien begini dan orang mana jauh ya? Agak ke timur sedikit. Oh iya betul. Baik kakak. Oke, tadi pertanyaan kedua. Pilih dokter spesialis atau dokter umum? Jawabannya adalah dokter spesialis. Sebenarnya sebagian besar dokter pasti kalau ditanya mau jadi dokter umum atau jadi dokter spesialis itu pasti pengennya jadi dokter spesialis gitu. Karena mungkin kalau kebanyakan tuh kalau dokter umum dia pasti jaganya di IGD kalau rumah sakit ya. Sedangkan kalau dokter spesialis kan enggak tuh. Kayak konsul by phone aja gitu. Jadi ya itu kadang sebagian alasannya pengen menghindari jaga malam gitu. Cuman ada yang memang pengen menekunin ya karena udah terjun di kedokteran kenapa enggak sekalian gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi itu alasannya Do. Iya. Gitu. Jadi emang karena juga kalau nggak salah kan dokter spesialis itu dokunya banyak cuy. Waduh, yoi. Dokunya banyak, iya kan? Spesial. Pasti pakai telur. Makan doang lu mah. Oke, tadi pertanyaan ketiga adalah dunia nyata atau dunia maya? Jawabannya adalah dunia nyata. Sebenarnya kalau ngomongin milenial sekarang gitu kan. Milenial sekarang. Saya dengerin lu. Memang dunia maya itu kayak udah hits banget ya. Kita nggak bisa bedain yang real sama yang hoax gitu kan. Kadang-kadang jadi sampai sering banyak yang tertipu. Iya, jadi gimana ya? Saking nggak bisa bedainnya, emang lebih kayak ujung-ujungnya pasti dunia nyata gitu loh. Oh iya sih. Tapi emang dokter punya account di dunia maya? Ada beberapa. Tapi nggak terlalu gimana banget atau lebih intens di dunia maya justru?
Ada sih beberapa, cuman kayak cuman untuk touch ke teman-teman aja gitu. Silaturahmi itu berjejaring sosial. Berjejaring sosial yang baik dan benar. Sesuai dengan fungsinya. Karena begadang. Ke situ ya. Bang Haji dong. Oke. Nah, karena juga sebenarnya juga dunia nyata itu kan langsung ketemu orangnya. Iya. Oke. Soalnya hubungannya juga sama dunia nyata. Iya. Pastilah. Terus yang keempat, menyembuhkan atau disembuhkan? Menyembuhkan. Karena memang profesinya ya, jadi semua orang pengennya sembuh gitu, tapi karena memang profesi pasti menyembuhkan. Tapi gini deh, kalau dokter siapa yang ngobatin? Nah, itu dokter juga. Iya benar. Butuh dokter juga, kadang tuh dokter nggak bisa nyembuhin diri sendiri, kadang udah bingung gitu kan. Nggak bisa gini ya, buka kepean misalkan gitu kan. Tadi kebanyakan makan jengkol sama pete. Bisa. Masih bisa. Itu masih bisa filter sendiri ya. Masih, pasti bisa. Oke. Siap, berarti pertanyaan terakhir adalah new normal atau real normal? Ya, new normal. New normal. Ya. Kenapa? Karena mungkin lebih ke proteksi diri sih, lebih kayak kehidupan yang lebih baru. Memang seharusnya kita tuh emang kayak menjaga kebersihan gitu. Wajib ya. Iya. Wajib harus. The real normal kayak sebelumnya mungkin ada beberapa yang ya udah hidup nggak perlu pakai kesehatan gitu, nggak perlu cuci tangan gitu. Lebih cuek kesehatan ya. Kalau new normal cenderung lebih care dengan kesehatan. Pasti. Bukan new normal. Iya. Kalau dibilang mungkin Bu Dokter lebih gini, Pak. Apa namanya? Mungkin yang selama ini jarang cuci tangan setelah bersalaman dengan orang banyak ataupun jarang pakai. Ya gini sih, karena gue sendiri nih ya, kita lah ya kan secara kami berdua Bu Dokter kan kita pakai kendaraan bermotor roda 2 gitu. Gue jalan kaki tadi. Salah lu. Iya, apaan? Naik sikil. Oke, ya udah deh. Pokoknya intinya yang kebiasaan baru itu justru lebih baik untuk kesehatan ya. Betul, harus. Harus itu yang paling penting dan paling juga penting buat dan juga paling sering. Pas banget. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Bentar, Pak. Cek dulu. Ampun Pak. Bukan gitu. Kenapa? Ini untuk cek suhu. Iya, ada tuh kayak gitu.